5 cara menghindari kesalahan fatal ya saat memulai usaha dengan modal kecil. Yuk tonton sampai habis. Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the f up! Kesalahan yang pertama yaitu nggak ada rencana yang jelas. Banyak yang langsung terjun ke usaha tanpa tahu mau kemana. Padahal modal kecil harus dipakai seefisien mungkin. Cara menghindarinya, buat rencana sederhana dulu. Tentukan target pasar, produk atau jasa yang mau dijual, dan strategi promosi. Rencana yang jelas bantu teman-teman fokus dan gak buang-buang modal. Yang kedua, gak hitung modal dengan matang ya teman-teman. Kesalahan kedua ini, teman-teman itu gak hitung modal dengan matang ya. Jadi benar-benar modalnya itu gak dihitung dengan matang. Nah, modal kecil itu harus dipakai dengan bijak. Jangan sampai habis di tengah jalan karena salah perhitungan. Nah, tipsnya itu cara menghindarinya. Teman-teman itu buat pengeluaran dari awal. Catat semua biaya mulai dari bahan baku, packaging, sampai promosi. Terus jangan lupa sisihkan dana cadangan buat keadaan darurat. Kesalahan ketiga yaitu teman-teman gak fokus pada satu usaha. Banyak yang pengen coba semua jenis usaha sekaligus, tapi akhirnya malah gak ada yang berhasil karena energi dan modal itu terbagi-bagi. Nah, untuk cara menghindarinya, teman-teman itu fokus dulu pada satu usaha yang paling menjanjikan. Terus teman-teman kembangkan usaha itu sampai stabil. Nah, baru pelan-pelan ekspansi ke jenis usaha yang lainnya. Kesalahan yang keempat, teman-teman itu nggak paham dengan pasar. Nah, kesalahan yang keempat, teman-teman itu gak paham pasar ya. Banyak yang langsung jual produk tanpa tahu apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh target pasar teman-teman. Nah, untuk tips menghindarinya, teman-teman itu langkahnya yaitu harus lakukan riset dahulu. Cari tahu siapa target pasar, apa yang mereka butuhkan, dan berapa harga yang mereka mau bayar. Ini baru teman-teman menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Intinya itu teman-teman itu harus cek dulu, harus riset dulu, sampailah ketemu kebutuhan pasarnya itu apa, baru teman-teman bisa tentukan produknya atau jasanya. Kesalahan yang kelima yaitu teman-teman gak mengevaluasi dan gak berkembang ya. Nah, ini untuk kesalahan yang terakhir, teman ibu itu gak mengevaluasi dan gak berkembang. Itu terus yang paling fatal itu gak ada datanya. Jadi teman-teman itu banyak yang puas sama hasil awal. Padahal usaha itu harus terus ditingkatkan biar gak ketinggalan zaman. Intinya teman-teman itu harus terus upgrade ya, harus terus berinovasi, harus terus ketika awal bulan sampai akhir bulan itu teman-teman itu harus dievaluasi ya, biar teman-teman itu kelihatan usahanya berkembang atau enggaknya. Nah, untuk cara menghindarinya, teman-teman itu harus rutin evaluasi usaha teman-teman, cek apa yang bisa ditingkatkan, baik dari produk, pelayanan, atau promosi. Jangan takut buat belajar hal baru dan ikuti tren yang lagi hits. Nah, ini ada bonus tips ya. Selain menghindari 5 kesalahan yang tadi, jangan lupa untuk promosi usaha teman-teman dengan kreatif. Manfaatkan media sosial dan jaringan pertemanan buat dapetin pelanggan pertama. Nah, gimana? Sudah siap buat mulai usaha dengan modal kecil tanpa jatuh ke jebakan-jebakan yang tadi? Kalau teman-teman butuh bantuan lebih lanjut, langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pengalaman teman-teman di bawah ya. Nah, mungkin singkat dulu ya tipsnya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa terbantu, tolong share ke teman-teman yang lain biar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga ya. Saya Kamarudin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.